Semangat pagi, saatnya saya menyampaikan refleksi terbimbing budaya positif modul 1.4.A.6.1. Nama saya Loputudian Lestariani SPD, saya CGP Angkatan 4 SMP, PGRI 3 Denpasar, Bali. Perkenalkan, di sini ibu fasilitator saya bernama Ibu Titik Indrayati dan pengajar praktik saya adalah Ibu Desa Ketut Caturwangi. Dan yang akan saya bahas pertama adalah terkait sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, di mana ada disiplin positif, posisi kontrol, guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan apakah yang akan terjadi di luar dugaan saya? Di sini konsep inti yang saya pelajari pada modul ini yang pertama disiplin positif, di mana merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang dicita-citakan di sekolah kita. Yang kedua, posisi kontrol adalah suatu posisi yang dipakai untuk meninjau apakah penanaman disiplin yang kita lakukan sudah efektif, di mana 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam sehingga tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Dan yang terakhir, segitiga restitusi adalah sebuah proses mempersiapkan anak-anak untuk melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, restitusi, dan menanyakan keyakinan. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua, tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda. Yang pertama, di sekolah saya sudah menerapkan budaya 5S, di mana kami mengajarkan siswa-siswa untuk menerapkan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun saat bertemu dengan orang lain. Dan yang kedua, kita membuat keyakinan kelas bersama siswa dengan sistem demokrasi. Jadi saat keyakinan kelas kita bangun bersama, otomatis mereka akan menjalankan dengan menyenangkan. Yang ketiga, kami melatih kemandirian siswa. Dan yang selanjutnya, menjadikan siswa memiliki sikap bertanggung jawab. Dan pertanyaan ketiga, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, ada di posisi manakah Anda? Anda boleh menceritakan situasinya dan posisi Anda saat itu. Di sini yang akan saya bahas adalah saat posisi saya menstabilkan identitas, pastinya saya akan mendekati siswa yang merasa gagal pada dirinya menjadi berpikir positif. Lalu ada validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali kebutuhannya yang ingin dipenuhinya saat mereka melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, di mana murid yang melihat kesalahannya itu kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, di mana ini akan mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan pertanyaan keempat, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Yang saya rasakan adalah modul ini sangat penting bagi saya, baik sebagai individu dan juga sebagai pemimpin pembelajaran. Di mana sebagai individu, saya mengetahui budaya positif itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan, seperti teori kontrol dan pemenuhan kebutuhan. Dan sebagai pemimpin pembelajaran, saya memahami budaya positif sangat penting untuk diterapkan di kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Dan dalam menyelesaikan masalah siswa, teori kebutuhan manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi ini memang sangat penting diterapkan. Dan selanjutnya, pertanyaan keenam, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Di sini yang bisa saya lakukan adalah untuk membuat dampak di lingkungan kelas dan sekolah adalah menyepakati keyakinan kelas dengan siswa itu secara demokrasi.
Dan pastinya saya mengajak siswa menerapkan keyakinan kelas dalam kegiatan pembelajaran. Dalam menyelesaikan masalah siswa, saya juga bisa menerapkan posisi manajer, yaitu melihat kebutuhan yang diperlukan siswa, menanyakan keyakinan, dan pastinya mengajak siswa mencari solusi untuk perbaikan diri. Di mana prinsip segitiga restitusi itu juga bisa diterapkan dalam menangani siswa bermasalah. Dan pertanyaan ketujuh, selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Di sini hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah nilai positif dalam budaya lokal. Seperti saya di budaya Bali itu ada istilah Trihita Karana. Jadi Trihita Karana ini adalah artinya 3 hubungan baik dan harmonis, di mana akan tercipta hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis antara sesama manusia, dan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Dan selanjutnya pertanyaan ke-8, langkah-langkah awal apa yang akan Anda lakukan jika kembali ke sekolah atau kelas Anda setelah mengikuti sesi ini? Yang jelas pertama langkah awal yang diambil pastinya setelah mengikuti pelajaran modul budaya positif adalah saya akan mengajak siswa saya menyemangati keyakinan kelas dengan cara menggali budaya-budaya positif yang telah diterapkan. Setelah terciptanya keyakinan kelas, saya mengajak siswa untuk mengamalkannya dalam kegiatan kelas dan sekolah. Baik, demikianlah presentasi saya terkait budaya positif dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk menciptakan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih.